Bambu Konseling. Yang pertama, saya akan membahas tentang klien adalah manusia yang unik. Layanan bimbingan konseling mensasarkan klien yang mempunyai masalah dalam hidup mereka dan juga membantu klien yang ingin mengembangkan potensi dan memperbaiki diri mereka menjadi insan yang lebih baik lagi. Klien merupakan manusia yang merupakan salah satu makhluk hidup di muka bumi ini. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling unik di dunia. Hal demikian adalah karena sifat individualitas yang dimiliki manusia memunculkan perbedaan karakter antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya seorang yang lahir dari rahim yang berbeda. Manusia yang terlahir sebagai kembar identik pun masih dapat dibedakan melalui sifat-sifat non-fisik yang dibawanya. Keragaman atas keunikan yang dimiliki manusia tersebut menjadi dasar bagi perlunya optimalisasi sebagai potensi personal, sehingga terarah pada jalur yang benar, normatif, sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat tempat dirinya berada. Kajian terhadap keunikan manusia mendorong munculnya pendidikan dalam arti luas yang diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya karakter-karakter unik yang positif secara optimal. Manusia pada dasarnya adalah unik dan memiliki kecenderungan berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sebaliknya, ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu akan menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang terhadap suatu situasi atau kejadian sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Kemudian, yang kedua yaitu konselor tidak memihak. Dalam menyelenggarakan layanan konseling, konselor membahas dan menangani konseling secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak memihak kecuali pada kebenaran. Biasanya problema yang didengar konselor merupakan salah satu aspek persoalan yang dilihat dari sudut pandang konseli itu sendiri. Sebagai contoh, dalam konseling pernikahan, suami maupun istri bisa mempunyai pandangan berbeda mengenai satu persoalan. Tentunya, konselor tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan baik jika problema hanya didengar dari satu pihak.
apalagi kalau sampai berpihak kepada salah satu konseling. Apabila seorang konselor itu telah mempunyai firasat untuk berpihak ke suatu pihak yang lain, pastinya itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan kepada konseli lain, sehingga menjadikan proses konseling bertambah rumit karena tidak menemui jalan keluarnya. Konselor juga harus menyadari bahwa ia tidak boleh memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada klien ataupun bertindak tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat. Istilah konselor tidak memihak ini juga membawa kepada kode etik seorang konselor, di mana ia harus melayani semua orang. Seorang konselor tidak dibenarkan dalam memilih-memilih klien yang akan diberikan layanan konseling dan klien yang tidak akan diberikan layanan konseling. Bimbingan dan konseling diperuntukkan kepada semua individu yang normal tanpa terkecuali. Konsep ini lahir dari istilah yang sering disampaikan oleh para ahli, yaitu counseling for all, yang artinya konseling untuk semua. Lebih lanjut ditambahkan dengan moto konseling yang disampaikan oleh Profesor Prayitno, yaitu konseling di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap. Moto ini akan memberikan pemahaman bahwa konselor siap dalam menerima klien yang normal untuk selanjutnya diberikan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, yaitu konselor tidak membicarakan orang ketiga. Konseling perorangan atau KP merupakan salah satu bentuk layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting tentang diri klien, atau bahkan sangat penting yang boleh jadi penyangkut rahasia pribadi klien. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien. Namun, juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Orang ketiga dalam layanan konseling adalah orang selain konselor dan konseli itu sendiri. Bisa berupa orang tua konseli, musuh konseli, keluarga konseli, saudara mara, ataupun teman-teman konseli. Dalam pelaksanaan layanan konseling, tujuan utama yang ingin dicapai adalah jalan penyelesaian bagi setiap masalah konseling.
Hal itu bisa tercapai tergantung konseling itu sendiri, seperti bagaimana kerjasama dari mereka sepanjang proses layanan konseling, bagaimana mereka mengambil suatu keputusan, bagaimana mereka menerima suatu keadaan, dan sebagainya. Hal yang demikian tidak ada kaitannya dengan orang ketiga. Oleh sebab itu, mengapa konselor tidak menyinggung tentang orang ketiga? Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan konseling memandirikan klien. Salah satu tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli supaya lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Konselor dituntut agar mampu mendewasakan dan memandirikan konseli dengan berbagai pendekatan dan latihan. Namun demikian, setiap konselor harus dapat menghargai dan menghormati keputusan yang diambil oleh konseling. Seorang klien bisa mandiri apabila mereka dapat menghilangkan atau membuang sifat kekanak-kanakan selama ini. Karena sifat itu lazimnya dimiliki oleh anak-anak kecil atau orang yang terlalu dimanja oleh orang tuanya. Kemandirian juga bisa ditemukan pada konseli yang telah terbiasa disiplin atau dilatih sejak dini. Konseli yang memiliki disiplin yang tinggi atau memiliki latar belakang kehidupan ekonomi yang relatif rendah atau miskin, atau seseorang yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya atau anak yatim, biasanya lebih cepat dewasa dan mandiri. Kemandirian sangat identik dengan kedewasaan. Artinya, orang yang telah dewasa secara psikologis, maka seseorang itu menunjukkan kemandirian walaupun usianya masih relatif muda. Salah satu ciri orang dewasa adalah tidak bergantung kepada orang lain, termasuk kepada orang tua dan saudaranya. Hal ini, kemandirian dimaksudkan bahwa seseorang itu berperilaku lebih dewasa dalam berbuat dan bertindak, serta dapat mengambil keputusan dengan tepat, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian yang kelima, yaitu klien tidak pernah salah. Pada dasarnya, klien atau konseli merupakan orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Menurut Rogers, bahwa klien adalah orang yang hadir ke konselor dan kondisinya cemas atau tidak konkurensi. Dalam konteks konseling, klien adalah subjek yang memiliki kekuatan, motivasi, memiliki kemampuan untuk berubah, dan pelaku bagi perubahan dirinya. Jadi, sekalipun klien itu adalah individu yang memperoleh bantuan,
klien bukanlah objek atau individu yang pasif atau yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bukan hanya itu, konselor juga tidak boleh menyalahkan atau melotot kepada konseli bahwa mereka yang bersalah dalam situasi permasalahan yang dihadapi, karena itu akan menyebabkan konseli merasa down dan akhirnya tidak percaya diri. Sebaliknya, seorang konselor hendaknya menunjukkan sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menciptakan suasana dan hubungan konseling yang kondusif. Yang kedua, berusaha menjaga sikap objektif terhadap klien. Yang ketiga, mengeksplorasi faktor penyebab masalah-masalah psikologis, baik masa lalu maupun masa kini. Yang keempat, menentukan kerangka tujuan atau perangkat kognitif terhadap kesulitan klien dengan cara dapat dimengerti klien. Yang kelima, konseling memiliki strategi untuk mengubah kembali perilaku salah suai, keyakinan irasional, gangguan emosi, dan menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, mempertahankan transfer pemahaman tentang perilaku baru yang diperlukan klien dalam kehidupan sehari-harinya. Dan bahwa istilah klien tidak pernah salah bukanlah berarti seorang klien itu senantiasa benar walau apapun yang ia lakukan. Akan tetapi, ini menunjukkan bahwa bagaimana kualitas seorang konselor dalam menjalankan tugas mereka. Hal tersebut adalah karena seorang konselor tidak boleh menilai setiap konseli atau klien yang datang kepada. Artinya di sini, konselor tidak boleh menilai konseli mereka dengan beranggapan bahwa mereka datang untuk mendapatkan layanan konseling karena mereka bermasalah atau sebagai orang yang bersalah. Sebagai contoh, seorang konseli perempuan yang mengalami masalah dalam rumah tangganya datang menemui konselor dan menceritakan masalah beliau. Konselor tidak boleh beranggapan bahwa yang salah dalam situasi itu adalah klien perempuan tadi. Sebaliknya, konselor perlu mengosongkan pikiran dan penilaian mereka terhadap konseli. Selanjutnya yang keenam yaitu kehidupan efektif sehari-hari. Dalam upaya meningkatkan kemandirian konseli, layanan konseli menitik beratkan pengembangan kehidupan efektif sehari-hari atau KES, yaitu kehidupan yang sesuai dengan keberadaan klien sebagai pribadi dan bagian dari sistem dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian, ada juga pengentasan kehidupan efektif sehari-hari klien yang terganggu atau casting, yaitu mengupayakan pengentasan segala yang mengganggu atau
merintangi klien mewujudkan kehidupan efektif sehari-hari sebagai pribadi atau bagian dari sistem. Aktivasi energi belajar yaitu mendaya gunakan potensi klien untuk terkuasainya segala sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari. Mewujudkan tujuan pendidikan diupayakan melalui penyelenggaraan layanan berorientasi, fokus layanan, dan penglibatan secara aktif seluruh personil sekolah. Kesatuan dunia akhirat diupayakan dengan peningkatan ketakwaan klien kepada Allah. Tanggung jawab klien terhadap diri sendiri dan orang lain, serta kepatuhannya pada peraturan dan hukum atau ketentuan yang berlaku. Beberapa hal berikut ini menjadi arah guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan konseling perorangan, yaitu yang pertama, pengembangan kehidupan efektif sehari-hari atau case client. Yang kedua, pengembangan kehidupan efektif sehari-hari atau case client perlu diupayakan melalui konseling perorangan. Yang ketiga, pengentasan kehidupan efektif klien yang terganggu atau case. Yang keempat, pengentasan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu klien perlu diupayakan melalui konseling perorangan. Yang kelima, kemampuan untuk menyesuaikan perlakuan dengan perbedaan individual klien perlu diupayakan guru BK atau konselor. Yang keenam, klien perlu dibantu untuk memperoleh hal-hal baru yang berguna untuk pengembangan dirinya. Dan yang terakhir, guru BK atau konselor perlu mengasah dan memperkaya energi kependidikan untuk mengaktifkan energi klien mencapai hasil konseling perorangan. Keefektifan kehidupan sehari-hari konseling sangat dititik beratkan oleh konselor dalam upaya memandirikan klien. Tujuannya agar klien dapat bersikap rasional ketika membuat suatu keputusan dalam hidup mereka melalui kehidupan yang efektif. Jika konselor tidak mengembangkan keefektifan hidup sehari-hari konseling, ia akan berdampak pada emosi dan pikiran klien sehingga memberi pengaruh kepada baik buruk keputusan yang diambil klien. Oleh yang demikian, konselor perlu mengembangkan kehidupan sehari-hari klien yang efektif supaya dapat membantu klien menghadapi masalah mereka. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, apabila klien enggan berubah. Sebagai individu, klien memiliki aspek-aspek psikologis yang sama dengan konselor, mempunyai pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan lain sebagainya. Namun, dalam statusnya pada situasi konseling, klien memiliki banyak kekhasan yang harus dipertimbangkan oleh konselor ketika bekerja dengan klien.
ada pandangan bahwa sejumlah klien dalam menghadapi masalahnya mempunyai kebutuhan untuk didengarkan atau memerlukan bantuan praktis berkaitan dengan kebutuhan material. Dan mungkin juga membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah pribadinya. Terkadang, masalah yang dialami individu adalah sama, namun reaksi yang muncul dari tiap-tiap individu tentu berbeda. Untuk itulah, seorang konselor sebagai helping profession perlu memahami klien dengan sebenar-benarnya. Konselor terkadang akan berhadapan dengan jenis klien yang enggan menerima kenyataan dan menganggap bahwa diri mereka tidak salah. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh konselor apabila berhadapan dengan konseli yang ingin berubah dalam memperbaiki diri mereka, yaitu yang pertama, mencoba menjelaskan dengan bijak apa yang dimaksud dengan proses konseling yang akan dilakukan. Yang kedua, menyadarkan akan kelirunya. Yang ketiga, memberi kesempatan agar dia dibimbing orang lain atau mencari lawan bicara yang lain. Yang keempat, tingkatkan kesabaran menanti saat yang tepat untuk berbicara sesuai bahasa tubuh klien. Yang kelima, memahami keinginan klien, yaitu tidak sudi dibimbing. Dan yang terakhir, membuat bentuk negosiasi, kontrak waktu, dan penjelasan tentang konseling. Kemudian, ada beberapa sikap yang bisa konselor lakukan berkaitan dengan sikap atau perilaku menantang klien, yaitu yang pertama, konselor tidak bersikap defensif. Konselor mencoba untuk memahami bahwa klien sedang cemas dan tidak pasti. Kemungkinan sikap menantang klien akan muncul. Terkadang klien mengatakan sesuatu yang mungkin konselor merasakan bahwa itu merendahkan diri konselor. Misalnya dengan mengatakan, bagaimana saya tahu apakah Anda konselor mampu menolong saya? Yang kedua, konselor tidak menganggap rendah dirinya sendiri. Konselor tidak perlu menganggap rendah dirinya sendiri. Adalah wajar bahwa seorang profesional juga memiliki kekurangan pada dirinya. Namun, yang paling penting adalah usaha untuk selalu mencoba lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu siap menghadapi berbagai pertanyaan dari klien. Apapun pertanyaan dari klien, konselor mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Konselor tidak boleh menghindarkan atau menyensornya. Apabila konselor tidak berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat intim, konselor bisa menjawab secara ringkas dan mengarahkan klien untuk terpusat pada dirinya sendiri. Kemudian, yang keempat,
memberi kesempatan klien untuk mencoba. Jika klien ragu-ragu terhadap konseling, baik apabila memberikan kesempatan untuk mencoba. Konselor dapat mengatakan pada klien bahwa wajar apabila mereka ragu-ragu dan mungkin menganggap hasil konseling tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, tidak ada salahnya bila konselor memahamkan klien untuk mencoba hasil dari konseling. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.